Tanpa kita sadari semua, industri senapan lokal di Indonesia beberapa tahun belakangan telah mengalami kemajuan. Dimulai dari beberapa banyak model yang beredar di Indonesia, ada yang model taktikal, ada yang model klasik, ada yang ukuran panjang, ada yang ukuran medium, dan ada yang ukuran short atau pendek. Welcome back to my channel. Intro. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel saya Iskandar Fauzi ya. Merujuk pada pernyataan saya yang di depan, ini adalah salah satu contohnya ya, bahwasanya senapan angin Indonesia, khususnya di Indonesia ini mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Ini contohnya di depan saya, ini adalah bocah Predator 460 cc semi auto. Nah, maksudnya semi auto di sini adalah jadi senapan ini ketika diisi peluru, kalian nggak perlu repot-repot mengisi mimis satu persatu ya. Jadi kita tinggal masukkan magasin aja. Yang umum beredar di Indonesia itu ada 14 round atau 14 lubang ya magasin itu. Jadi sekali kalian memasukkan ini dan mengaktifkan mode semi autonya, kalian tinggal tembak der kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya kasih demonya ya. Nanti akan saya peragakan ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai ke situ, kita akan mulai dulu dari spesifikasi yang ada di senapan bocah Predator 400 cc semi auto. Teman-teman, seperti biasa kita mulai dari larasnya dulu ya. Nah, ini ada laras ini udah 14 mili ya, dengan panjang 60 cm. Dan biasa laras ini diserombong, cuman kalau senapan pada umumnya kayak kemarin bocah Predator maupun ada nanti Predator OD38, ini serombongnya kecil antara OD19 sama 22. Cuma yang ini memakai OD 25 mili ya, ini 25 mili dan serombongnya ini terbuat dari aluminium atau dural ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Soalnya di dalam serombong ini terdapat per atau pegas yang fungsinya untuk mengaktifkan mode semi auto ya teman-teman ya. Clear ya, kita sampai di situ clear ya. Untuk larasnya sendiri memakai OD 14 mili dan memiliki alur sebanyak 12 ulir ya teman-teman ya. Jadi untuk akurasi kalian nggak perlu ragu, soalnya sebelum senapan ini kita kirim kepada kalian semua, bagi konsumen-konsumen itu pasti kita tes untuk kelayakan, pasti cek juga ya teman-teman ya. Sebelum kita kirim senapan ini kita cek, kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Intinya ketika senapan ini sampai pada tempat kalian tinggal pakai tanpa banyak PR babi bu ya teman-teman ya. Dan untuk video tesnya kalian bisa minta nanti pada admin kita ya, enak kan? Jadi waktu kita ngetes bisa minta, Mbak nanti saya tolong di videokan tesnya, saya minta videonya, bisa, pasti kita kasih. Jadi kita nggak ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi ya kalau belanja di toko kita ya teman-teman ya. Jadi kalian akan merasa aman dan nyaman ya, itu yang terpenting. Kalau kalian nyaman, insya Allah nanti kalian akan betah ya belanja di tempat kami. Oke, kita langsung kita lanjut ya teman-teman ya. Di bawahnya ini ada botol tempat penyimpanan angin. Nah, ini botol kecap atau biasa orang-orang menyebutnya bocap ya. Ini dengan kapasitas 460 cc. Mungkin kalian banyak bertanya ya, kenapa nggak pakai 500 cc sekalian ya? Karena ini apa? Kita menyesuaikan kalau dilihat itu dari segi ergonomis. Soalnya gini, kalau botol 500 cc rata-rata mungkin panjangnya cuma segini. Ini akan berat sebelah yang di belakang, makanya kita pakai botol 460 cc, soalnya apa, dimensinya agak panjang sedikit. Nah, nanti akan tercipta suatu keseimbangan atau balancing dari senapan ini ya. Ketika kalian menembak, kalian nanti nggak akan kaget ataupun kagok, oh kok terlalu berat ke belakang, kalian nggak akan merasakan itu ya teman-teman ya. Oke, kita menggunakan botol dari GSM ya, tapi itu nanti random, biasanya ada GSM, ada yang polos, ada yang Venom ya kan teman-teman ya. Tapi kalian jangan khawatir, meskipun GSM atau Venom ataupun yang polos, semua made in Taiwan dan itu satu pabrik. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kualitasnya ya, semua pasti akan terjaga ya teman-teman ya. Oke, untuk tekanan yang kita rekomendasikan ya teman-teman ya, kita merekomendasikan hanya diisi 2700 PSI, jangan lebih, dan kita nggak akan menanggung semua kemungkinan yang terjadi atau risiko yang kalian alami ketika kalian memompa melebihi yang kita anjurkan ya teman-teman ya. Oke, saya kira clear ya untuk masalah botol ini, kenapa pakai 460, kenapa nggak pakai 500 cc ya teman-teman ya. Di bawah sini ini ada grip, ini namanya kalau nggak salah ini angel grip ya. Nah, di grip ini di depan sini ini ada rel pikat ini 22 mili ya. Ini gunanya untuk apa? Ini multifungsi ya ini teman-teman ya. Bisa ditaruh tripod, ini juga bisa ditaruh laser, di sini juga bisa, tempat center juga bisa ya teman-teman ya. Ini pokoknya multifungsi buat membawa apa aja ya. Tapi saya sarankan jangan membawa istri orang
di senapan ini ya teman-teman ya. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di kanan dan di kiri ini ada ini ada frame dengan nama Golden Eagle. Golden Eagle ini adalah merek kami sendiri ya teman-teman ya. Di bawah sini ini ada grip, ini namanya kalau nggak salah ini angel grip ya. Di grip ini di depan sini ini ada reel pikat ini 22 mili ya. Ini gunanya untuk apa? Ini multifungsi ya ini teman-teman ya. Bisa ditaruh tripod, ini juga bisa ditaruh laser di sini juga bisa, tempat center juga bisa ya teman-teman ya. Ini pokoknya multifungsi buat membawa apa aja ya. Tapi saya sarankan jangan membawa istri orang di senapan ini ya teman-teman ya. Oke, seperti yang kalian lihat ya, di kanan dan kiri frame dari senapan ini ada tulisan Golden Eagle. Nah, ini menandakan bahwa senapan ini namanya senapan Golden Eagle ya. Dan di bagian belakang, nah ini ada logo icon Golden Eagle, dan di belakangnya lagi ini ada warning bahwasanya ini bukan mainan, jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil ya teman-teman ya. Itu mungkin hal sepele, tapi itu sangat penting banget. Soalnya apa? Bukan sekali dua kali aja kejadian yang mengakibatkan nyawa melayang ya akibat senapan ini ya. Makanya pasti kita warning sekali, kita wanti-wanti, karena saya nggak ingin hal itu terjadi pada kalian semua ya teman-teman ya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Untuk kopler pengisian seperti kalian lihat ada di sebelah kanan ya. Ini kopler pengisian, dia pakai mini kopler. Ini sudah universal ya. Kalian mau pakai pompa merek apapun ada, pakai pompa merek RV, merek Rainbow, yang non merek dari Cina, terus ada GE pun itu pasti adapternya ukurannya setengah TSM. Ini sudah universal, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau sudah tambah ya. Nah ini ada Grendel. Ini modelnya bolt action, ini bukan sliver ya teman-teman ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok model Predator atau model tactical tidak menggunakan set lever ya, karena memang kalau untuk semi auto memang tidak cocok pakai Grendel set lever, jadi memang kita harus pakai bolt action ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat, kalau kelihatan ya, nah ini bisa naik, bisa turun. Nah ini kalau ketika ini naik, ini akan mengaktifkan mode semi auto. Kalau kalian mau memakai mode single shoot, nah, kalian tinggal turunkan ini ya, Grendel ini. Nah ini akan menjadi mode single shoot ya teman-teman ya. Di bawah Grendel, nah, ini ada lubang, ini buat menaruh cancel kokang. Cuman kita menaruh semua senapan Golden Eagle ini yang semi auto, kita taruh cancel kokangnya di sebelah kiri, ada di sini sebelah kiri. Dan seperti yang kalian lihat, ini modelnya popornya taktikal ya. Nah, ini terbuat dari plastik ABS yang sangat kuat ya teman-teman ya. Ini model taktikal dan ini enggak ada setelan powernya. Soalnya gini, saya terangkan sekalian kenapa kok enggak ada setelan powernya seperti senapan yang lain. Karena setelan power dari senapan ini akan berpengaruh pada semi auto. Ketika kalian menyetel power terlalu rendah, ini semi autonya tidak akan bekerja. Nah itu yang pertama. Karena apa? Ketika kalian menyetel power terlalu rendah, otomatis angin yang keluar dari botol atau angin yang keluar dari tempat penyimpanan itu kurang besar atau kurang banyak. Jadi memang kita riset, kita paskan dulu anginnya pasnya seberapa untuk mengeluarkan untuk mengaktifkan mode semi auto ya teman-teman ya. Sekedar sekedar info. Jadi mode semi auto ini bekerja di angin 2700 sampai angin 1000 psi ya teman-teman ya. Jadi 2700 sampai 1000 itu kalian akan menghasilkan kurang lebih 40 sampai 50 shoot ya. Kenapa kok sangat sedikit? Nah, jadi gini, ketika kalian mengaktifkan mode semi auto ya kan, angin yang dikeluarkan botol ini 2 kali lipat lebih banyak daripada pakai yang single atau bukan yang semi auto ya. Jadi ada angin yang untuk mendorong mimis keluar, ada angin yang untuk mendorong ini hammer. Jadi ketika kalian menembak mengaktifkan semi auto, ada angin yang keluar, ada angin yang ke belakang untuk mendorong hammer ini otomatis seperti Grendel lagi ya. Jadi kalau memang konsumsi angin 2 kali lebih banyak ya daripada mengaktifkan mode single ya, daripada mode semi auto ya teman-teman ya. Saya pikir itu hal yang wajar, karena apa? Ketika kalian mengaktifkan semi auto ya kan, kalian akan mendapatkan 50 kurang lebih 50 tembakan ya teman-teman ya. Ketika 50 tembakan itu kalian mendapatkan target semua, otomatis kurang lebih 1 bulan kalian nggak perlu beli lauk lagi ya kan, karena sekalian sudah mendapatkan anggap aja 40 ekor, entah kalian mau menembak rusa, entah menembak burung, entah menembak itu kan lumayan, kalian akan mendapat
1 bulan kalian nggak akan beli lauk, tinggal cari berasnya saja ya teman-teman ya. Untuk chambernya sendiri, senapan ini memakai model chamber monolith ya teman-teman ya. Jadi kalian santai aja, ini sudah jadi satu. Ketika kalian membongkar senapan ini nggak perlu membongkar semuanya, cukup bagian per bagian saja. Jadi chambernya tetap utuh. Itu akan memudahkan kalian ketika senapan ini mengalami kebocoran atau kerusakan, kalian akan memudahkan dalam membongkar senapan ini ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Di atas ini sudah ada rel teleskop ya. Ini diameternya 11 mili, bukan 22 atau pekat ini bukan. Ini 11 mili atau dovetail ya teman-teman ya. Tapi masalah 11 atau 12 itu terserah selera masing-masing ya kan. Cuma yang banyak beredar di Indonesia ini ukurannya 11 mili ya kan. Jadi kalian akan mudah mencari teleskop yang cocok untuk senapan ini ya teman-teman ya. Picunya sendiri, senapan ini memakai model picu klasik ya, bukan model picu match, bukan, dan dilengkapi juga dengan safety trigger. Nah, itu gunanya apa? Untuk menguji ketika senapan tidak kalian pakai ya, dan itu akan sedikit meminimalisir resiko kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengguna dari senapan ya teman-teman. Untuk manometernya sendiri ada di sebelah kiri ya, atau di depan saya ini persis lurus sama kopler pengisian. Nah, dan ini bisa diganti-ganti. Seandainya kalian ingin memindah manometer ke kanan juga bisa, memindah mini kopler ke kiri juga bisa. Senapan ini sangat fleksibel ya teman-teman ya. Untuk power yang dihasilkan sendiri ini kurang lebih 1000 sampai 1090 ya, kita pernah mengetes. Jadi 1000 sampai 1090 fps itu sudah lumayan ya. Jadi kegunaan dari senapan ini ya, untuk targetnya sendiri dari kecil lebih ke medium ya teman-teman ya. Bukan saya nggak menganjurkan kalian buat bikin, nggak, cuman gini, untuk power segitu, kalau kalian memang berniat untuk bikin atau misal menembak celeng atau babi hutan ya, pastikan kalian mengenai titik vital ya. Misalnya ini biasanya bagian di atas kaki depan atau pas telinganya itu kayaknya pas vital ya, pas bagian vital ini kayaknya, soalnya saya cuma mendengar dari konsumen-konsumen saya ya. Jadi memang mereka membidik bagian itu ya. Jangan nanti kalian membidik ekornya ataupun kakinya ya, itu bisa dipastikan nggak akan mati ya kan. Itu hanya akan menyiksa binatang itu sendiri ya, dan bisa jadi nanti binatang itu akan berbalik ke arah kalian terus akan menyeruduk kalian. Untuk harganya sendiri, di toko kami menjual senapan ini dengan harga hanya dengan Rp5.300.000 ya teman-teman ya. Mungkin bagi kalian agak terdengar wow, tapi saya rasa ini harga yang pantas ya untuk unit dengan sistem semi auto ini ya, yang bagus, sangat bagus sekali ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Bukan karena saya seniornya ya teman-teman ya. Saya sendiri sebelum saya menerima senapan ini masuk ke toko saya ya, saya pasti akan mengetes terlebih dahulu dari senapan ini ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke toko saya ya teman-teman. Untuk barangnya itu pasti saya tes dahulu. Kalau memang saya kira layak, pasti saya akan ambil senapan itu terus saya jual. Nah, itu jadi saya nggak asal ambil barang dari orang, oh harga murah, harga miring, belum tentu kita ambil, pasti kita tes dulu ya teman-teman ya. Paham ya sampai situ ya. Untuk pembelian dari senapan ini kalian akan mendapatkan tentu saja senapan ini sendiri ya teman-teman ya. Nanti akan kita kasih peredam, kasih tali sandang, kasih mimis tes, STKS atau surat tanda kepemilikan senapan ya, dan kita kasih magasin. Jadi kalian nanti tinggal beli teleskop aja. Kalau memang kalian mau tambah teleskop, di toko kami juga banyak. Nanti langsung aja ya chat nomor admin saya, nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Chat aja nggak apa-apa, itu ada 8 kalau nggak salah nomornya ya. Chat aja nggak apa-apa, tanya-tanya dulu. Mungkin kalian mau konsultasi, mungkin mau konsultasi dulu ya, mau mencari senapan yang cocok untuk gaya buru kalian, entah bikin, entah cuma untuk have fun. Maksudnya have fun gini, biasanya cuma menembak kertas gitu ya. Kalau saya senangnya memang menembak kertas ya. Jujur saya nggak pernah berburu, bukan karena apa, saya nggak bisa berburu ya teman-teman ya. Ya, untuk metode pembayaran kami melayani 2 cara ya, atau 2 metode. Yang pertama, kita bisa transfer langsung ke rekening kita atas nama UD Sumber Jaya. Yang kedua, kami juga melayani COD atau bayar di tempat ya teman-teman ya. Nanti untuk ongkos kirimnya cek aja, suruh admin kita untuk ngecek
daerah sini, misal daerah sini Mbak, saya kecamatan sini, tolong cicil ongkirnya berapa. Nanti ada beberapa ekspedisi ya, ada JNE, ada Pos, dan ada JNT Kargo ya teman-teman ya. Nanti bisa kalian pilih, terserah kalian mau lewat yang mana ya. Lebih baik kalian konsultasikan dulu baru nanti diproses ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup ya untuk review senapan Golden Eagle Semi Auto ini ya teman-teman ya. Monggo langsung aja WA nomor admin kita ramah-ramah, cantik-cantik, tes saja kalau nggak percaya ya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup, atau ini terlalu kepanjangan ya teman-teman ya kayaknya ya. Oke, saya Iskandar Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.